Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang jam 2 sampai jam 4-an ada sebuah konferensi pers. Konferensi pers itu dihadiri oleh Rizal Fadilah, kemudian Rustam Effendi, kemudian ada beberapa mantan jenderal dan aktivis, serta ada satu tokoh yang baru aja muncul dan mengagetkan, yaitu Sri Bintang Pamungkas. Konferensi pers ini judulnya ngeri sedap. Judulnya ya konferensi pers, tapi ada judulnya. Ada MMT-nya, ya, yaitu dengan diberi judul Rakyat Bersatu Melawan Pengkhianat Konstitusi. Ngeri sedap, ya. Jadi pertama yang membuat statement, yang melakukan konferensi pers itu yang diberi kesempatan adalah mantan jenderal Sunarko. Nah, sebetulnya intinya semua sama dari pembicara itu dalam konferensi pers itu, ya, dia nggak jauh berbeda lah. Intinya nanti akan kita lihat. Yang jelas melawan Pak Jokowi, minta Pak Jokowi diadili, Gibran dimajulkan, dan juga termasuk Pak Prabowo. Pak Prabowo mau dilengsarkan. Bahkan statementnya salah satu dari mereka berharap sebelum rakyat bersatu untuk melawan itu, membuat pergerakan, diminta untuk menyiapkan pemerintahan pengganti pemerintah yang sekarang. Hebat betul. Ya, kita lihat dulu video secara lengkapnya. Eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, legislatif yang diam saja dipimpin oleh Ketua DPR, kemudian judikatif yang mengadili asal-asalan. Banyak sekali dagelan pengadilan yang kalau dikumpulkan mungkin banyak sekali. Saya ingat dulu ada satu orang lawyer namanya Kojinudin. Pelanggaran yang dilakukan Jokowi itu kalau disusun dalam kertas sampai langit cukup. Tapi sampai saya mau tertib. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mungkin menyampaikan kepada Bapak Ibu sesama warga negara, mari kita peduli dengan penegakan konstitusi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Jangan sampai negara kita yang kita cinta ini, yang udah didirikan dengan susah payah sejak 80 tahun yang lalu, pecah belah. Kita yang punya, rakyat yang hampir 300 juta ini, walaupun kita sudah memberikan amanah kepada orang yang kita pilih di eksekutif, legislatif, nyatanya disimpangkan. Kita jangan diem aja. Yang menyimpangkan mungkin pemerintah, penyelenggara pemerintah. Tapi kalau mati sengsara bareng kita semua. Jadi jangan diem aja kita. Penyimpangan terhadap konstitusi oleh para pengkhianat konstitusi, kita rakyat ini yang sudah memberi amanah kepada mereka, jangan diam saja. Para pengkhianat ini menyimpang dari konstitusi. Kalau nanti hancur, yang hancur dia sendiri, masa bodoh, saya bilang, bodoh amat. Tapi nanti kalau hancur itu kita semua ikut hancur, anak cucu kita ikut hancur. Karena itu jangan diam saja. Apalagi ada nasihat orang tua sih, banyaklah nasihat orang. Suatu negara itu rusak bukan banyaknya orang jahat, tapi karena orang baik diam saja. Nah ini himbauan saya. Banyak kalau dikatakan namanya pengkhianat konstitusi, ya, penyimpangan hukum itu yang paling jelas sekarang. Jokowi udah nipu kita berapa belas tahun, nggak pernah mau ngaku dia.
sampai hari ini. Pemerintah yang punya wewenang, punya otoritas menegakkan itu diam saja. Anaknya jadi wakil presiden melanggar konstitusi. Kalau saya ngajak ke lapangan, yang tampil juga beberapa orang saja. Nanti kalau negara ini hancur, kita ikut hancur. Pertama saya sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan diam saja kita melihat para pengkhianat merusak konstitusi. Banyak, kalau disebut banyak. Terutama pejabat negara. Utamanya itu ada juga rakyat jelata yang jadi pengkhianat juga ada. Tapi yang paling parah kan para pejabat negara itu dikasih amanah melalui negara, malah dia menipu kita. Itu pertama ini saya katakan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air. Ingat, ada nasihat orang tua kita. Negara ini rusak bukan karena jahatnya, rusaknya penyelenggara negara, tapi karena kita rakyat diam saja. Nah, itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, kepada para aparat pemerintah atau penyelenggara negara. Eksekutif ini dipimpin presiden, punya banyak menteri, punya banyak badan, punya banyak lembaga dalam rangka menegakkan konstitusi. Tapi konstitusi dilanggar, kok diam saja. Nah, karena itu kesempatan ini saya dan mengajak juga rakyat, kita tuntut penyelenggara negara yang melanggar konstitusi. Banyak. Saat ini yang kita tuntut adalah pemerintah yang berkuasa, dalam hal ini eksekutif dipimpin Presiden Prabowo. Kenapa Presiden Prabowo diam saja terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan bekas presiden yang namanya Joko Widodo? Banyak orang sudah mengatakan ini menerima upeti, menerima korupsi, melanggar HAM dan lain sebagainya. Kalau saya omongkan nggak cukup satu hari ngomongin dosanya Jokowi. Tapi pemerintah sekarang diam saja. Karena bisa nuntut kepada pemerintah Prabowo, tangan ini nih. Karena kalau dibiarkan, wah ini akan menjadi gaji berikutnya, bubar negara kita ini, hancur anak cucu kita. Dan Prabowo juga tahu wakilnya itu anak Jokowi itu anak haram konstitusi. Kenapa didiamkan? Kenapa didiamkan? Kenapa saya tekan kepada presiden? Karena kemarin presiden dalam satu sambutannya mengatakan, kalau mau mengimpit saya asal konstitusional, saya tuntut sekarang. Kenapa Pak Presiden nggak mau menegakkan konstitusi yang sudah dilanggar oleh beberapa orang ini? Dan dulu janji juga Presiden Prabowo waktu kampanye, dia akan habisi koruptor, dia akan tegakkan hukum dengan adil. Udah 2 tahun kok belum? Sudah tahu 2 tahun kok belum? Jadi kalau menurut saya pengkhianat konstitusi yang ada di sini banyak di pemerintahan, banyak di penyelenggara negara, termasuk di legislatif. Legislatif diam saja melihat pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif, itu juga pengkhianatan terhadap konstitusi. Karena kita tahu Kapolri ini kan orangnya Jokowi gitu loh, yang sampai hari ini terlalu lama jadi Kapolri. Kalau menurut saya ini harus segera dicopot atau enggak Kapolri mengundurkan diri gitu loh. Jadi supaya negara ini baik-baik saja. Terlalu lama, kasihan yang lain-lain di bawah ini kan pengen juga jadi Kapolri gitu loh. Nah, untuk kasus ini saya rasa nggak lama lagi Jokowi pasti diadilin. Nah, lebih bagus lagi mungkin diadili di jalanan gitu loh, bersama Mbak Menuk nih, lebih bagus. Terus mesti juga kita geruduk kedua kalinya untuk bongkar bangkernya Jokowi yang duitnya 11.000 triliun gitu. Segera lakukan. Nah, ini akan kita konsolidasikan dengan Bang Nursam gitu. Jadi saya yakin bahwasanya ijazah Jokowi itu memang dibuat di Pasar Pramuka, diduga keras dibuat oleh Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo yang sampai hari ini tidak berani tampil untuk klarifikasi. Padahal saya selalu mengatakan, Eko tampil, banyak yang orang pengen tahu kebenaran ini gitu loh. Sampai hari ini nggak tahu, nggak pernah tampil. Dan saya meyakini juga apa? Karena ada pengakuan dari kawan saya sendiri bahwa ijazah itu dia buat bersama Eko di Pasar Pramuka. Dengan siapa saya tanya? Dengan Pak Imin.
Nah, Pak Imin ini ada dua, ada yang monyet, ada yang manusia gitu. Nah, kan gitu, Syahrimin hampir mirip gitu. Jadi jangan tersinggung kalau nanti ada yang marah gitu loh. Nah, jadi gerakan ini memang harus dibesarkan, rakyat harus mendukung gerakan ini. Jadi saya bilang tadi ada 3 pilihan pada Prabowo. Pak Prabowo mau dimakzulkan oleh Gibran, oleh rakyat, atau mau memakzulkan menangkap Jokowi dan keluarganya. Yang jelas-jelas sampai hari ini dialah penikmat hasil bumi rakyat Indonesia yang harusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, saya juga melihat begini, Pak Prabowo seharusnya cerdas dong. Jokowi ini kan kerjanya tiap hari kasih uang terus. Nah, ini uang dari mana ini gitu loh. KPK harus turun tangan saya rasa. Gaji presiden itu kan nggak gede-gede banget gitu. Kenapa sampai hari ini dia bisa mobilisasi massa, bisa menggerakkan polisi, bisa bagi-bagi uang, itu duitnya dari mana gitu loh. Nah, ini artinya ini ada sesuatu yang saya rasa ini korupsi luar biasa gitu loh. Jadi wajar saja OCCRP itu menyatakan Jokowi itu finalis korupsi dunia, kelas dunia gitu loh. Nah, inilah yang harus kita beritahu kepada rakyat bahwa Jokowi ini bukan orang baik. Jokowi ini saya bilang kurang ajar gitu loh. Penjahat, HAM, koruptor, KM 50, dia berani bunuh manusia gitu loh. Anggota KPPS, Kanjuruhan, dan lain-lain. Artinya cuma bikin selembar kertas palsu itu aja kecil buat Jokowi gitu. Bunuh orang aja dia berani gitu. Ini orang sipil yang melebihi militer ini, parahnya gitu. Jadi Pak Prabowo jangan sampai kalah dengan orang ini. Segera tangkap, adili Jokowi. Kalau nggak berani secara langsung, biar kami yang bekerja. Setelah dapat dibuktikan ijazah Jokowi palsu, Prabowo harus tangkap Jokowi. Kalau tidak ditangkap Jokowi, mungkin Pak Prabowo akan dijatuhkan, Jokowi dan keluarganya. Mungkin tadi udah panjang lebar dibicarakan oleh kepada senior-senior saya. Mungkin dari saya mungkin hanya sedikit aja. Pengkhianatan konstitusi. Sebetulnya yang terjadi ini memang sudah lama sekali, dan yang menjadi korban itu adalah rakyat. Tapi herannya itu adalah kenapa rakyat kita diam, seperti menikmati. Padahal kalau kita lihat ya, negara kita tuh negara kaya loh. Kalau memang para pejabat negara itu mereka betul-betul mereka itu menjalankan apa yang sudah diatur oleh undang-undang, kita akan makmur. Tapi lihat apa yang terjadi, rakyat makin miskin. Apalagi di 10 tahun terakhir Jokowi, di mana yang tadinya saya tidak tahu politik, tapi saya akhirnya tergerak menjadi turun di sini karena saya melihat suatu ketidakadilan di mana diatur dalam undang-undang kalau kita itu harus menyediakan lapangan kerja untuk anak-anak bangsa, betul ya? Tapi apa yang terjadi di pemerintahan Jokowi, malah mereka membuka dan menggelar karpet merah untuk orang-orang Cina. Dan dalam segi keahlian mereka juga tidak lebih daripada anak-anak kita. Disitulah saya sebagai seorang ibu, saya harus turun. Dan begitu saya turun, saya tahu betapa bobroknya. Dan satu lagi, pengkhianatan yang paling terbesar sedang dipertontonkan, yaitu di masalah ijazah yang diduga palsu milik Presiden ke-7, mantan Presiden ke-7 Jokowi. Tadi pagi saya ke KPUD bersama dengan tim Bon Jovi. Mereka sudah menang di KIP, dan kita ke KPUD itu kita menemukan, kita menanyakan tentang arsip-arsip Jokowi. Dan apa yang kita temukan, mereka tidak punya CV, tidak lengkap, dan mereka hanya punya ijazah SD, SMP, SMA tidak ditemukan. Kemudian banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang akhirnya pengkhianatan itu memang didukung oleh negara. Jadi, dan saya yakin kalau Jokowi aja begitu, pasti tidak akan jauh beda dengan Gibran. Apalagi Gibran ijazahnya juga enggak
ditenggarai tidak punya juga karena dia mendaftar pakai suket surat atau surat keterangan. Jadi bagaimana kita ke depan adalah tergantung dari kita. Betul kata Pak Narko, kita tidak akan bisa berubah dan kita akan hancur bila kita diam. Banyak masyarakat Indonesia yang berpikiran seperti ini. Siapapun presidennya, kita tetap seperti ini. Salah. Kita susah atau mudahnya kita mencari uang tergantung dari pemimpin. Siapa pemimpinnya yang membuat peraturan. Dan apa yang kita rasakan sekarang? 10 tahun Jokowi ekonomi hanya berlangsung di atas aja, tapi di bawah tidak sama sekali. Rakyat memang sengaja dimiskinkan, dibodohkan agar kita tergiur oleh bansos. Jadi sekarang ayo kita bangkit dan kita akan terus bersamai masalah ijazah ini harus clear and clean. Jadikan ini pelajaran supaya kalau kita memang mau bersih, mulai dari hari ini, mulai dari Jokowi yang memang biang kerok dari kerusakan negara ini. Sudah terpampang, sudah jelas kasat mata yang bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa mestinya sekian juta rakyat Indonesia ini harusnya bergerak ya. Karena negara ini kan 1 dekade terakhir dan ini masuk kepada mau 2 dekade ya. Kita lihat tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan harapan rakyat ya terhadap pergantian kepemimpinan itu memberikan suasana atau kebijakan-kebijakan politik yang lebih baik. Ternyata harapan itu dipupuskan sendiri oleh presidennya, yang akhirnya muncullah istilah presiden omon-omon yang memberikan harapan dalam kampanye yang luar biasa, sampai pada akhirnya presiden ini mengakui sendiri bahwa dia adalah kelanjutan dari rezim Jokowi yang tadi sudah dikatakan biang kerok kerusakan ketatanegaraan di Indonesia. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang miris dan ironi ya. Kita rakyat Indonesia yang sesungguhnya memiliki orang-orang yang cerdas, kemudian seolah-olah menjadi dibodohi, ya, direndahkan intelektualnya karena satu kasus ijazah ya, yang sangat diduga itu palsu, ya. Dan itu dipelihara sedemikian rupa oleh rezim ini untuk tidak diakhiri dengan satu tindakan yang signifikan yang seharusnya dibongkar, dibuktikan, dan sampai mantan wakil presiden Yusuf Kala mengatakan, ya kalau memang ijazah asli tunjukkan saja. Berarti kalau tidak mau punya keberanian untuk menunjukkan ijazah itu, menunjukkan bahwa memang ijazah itu tidak ada atau bahkan ada tapi aspal ya, asli tapi palsu, yang katanya universitasnya tadi rektornya berusaha ngomong kan, Pak Rustam Effendi. Ya, jadi ini rektor Universitas Pramuka memang harus membongkar itu semua biar segera bisa diadili. Dan kita lihat Jokowi dan para termulia mengatakan itu akan ditunjukkan di pengadilan. Nah, sekarang ditantang di pengadilan beberapa kali di PCS tidak berani tampil. Jadi sesungguhnya ini kan kelihatan bahwa Jokowi termulia jaringan antek-anteknya itu mempermainkan ya negara ini dengan satu lembar kertas yang orang awam berpikir ngapain sih kita ngeributin yang satu lembar itu. Esensinya bukan di situ. Esensinya adalah bahwa satu lembar kertas itulah yang membodohi, yang mengacak-acak negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu tidak boleh diterima oleh rakyat Indonesia. Makanya rakyat Indonesia harus sadar, harus melek politik ya, dan melakukan tindakan penyelamatan terhadap kehancuran negara ini. Jangan sampai Prabowo sendiri yang harusnya tegas ya, tegas dalam sikapnya, tegas dalam kebijakannya, tegas demarkasi untuk menyatakan bahwa saya independen, saya tidak terpengaruh oleh geng Solo, gengnya Jokowi. Nah, itu harus keluar dari suaranya Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang katanya berteriak-teriak
menjadi pilihan rakyat yang 58% itu. Ya, Presiden Prabowo harus membuktikan taat konstitusi, patuh terhadap konstitusi negara ini, dan menyatakan bahwa saya adalah presiden yang independen. Jangan sampai akhirnya menunjukkan hidup Jokowi. Itu kan menunjukkan dia merendahkan dirinya sendiri, dan rakyat harus berani mengatakan bahwa Prabowo menjadi presiden justru seperti melanjutkan 3 periode Jokowi yang sudah kita rakyat Indonesia melawan itu. Nah, ini saya pikir pada kesempatan kali ini gerakan kebangsaan Selamat Indonesia harus kita dukung, harus kita sinergikan seluruh bangsa, anak bangsa ini, baik yang keumatan maupun yang nasionalis, religius. Kita harus bersama-sama lakukan agar terbongkarnya konspirasi, ya, state corporate crime dari konspirasi para pejabat penguasa jahat ini dengan para oligarki, ya, konglomerasi yang tidak mau Indonesia menjadi negara yang merdeka. Disebut palsu karena memang palsu, tetapi ditempel dengan nama label UUD 45. Tentu FPP TNI tahu persis, karena 8 poin itu nomor satunya adalah kembali ke UUD 45 asli. Saya tidak menanggapi yang lain-lain, hanya menanggapi Pak Narko. Kok diem saja? Sekarang Pak kita mulai. Koni sudah bilang 2 tahun itu berarti tahun 26 loh. Jadi kita turun ke jalan, Pak. Tadi ada yang bilang Juni, Juli, Agustus. Kita turun, Pak. Saya 81. Ya, kadang-kala jalan kaki, kadang-kala naik ojek, bisa nyampe MPR. Ini masalahnya harus diselesaikan di MPR. Kembali ke UUD 45 asli, satu paket dengan pemakzulan Prabowo, Gibran, Jokowi, oligarki, MPR, Mahkamah Agung, satu paket. Ini rejim yang saya sebut rejim Dracula-Draculi, The Walking Dead. Pak, kita jalan. Tahun ini, kapan saja, ayo. Tidak perlu seluruh rakyat bersatu, cukup 1 juta, 2 juta masyarakat DKI masuk MPR. Takut dengan gerbang yang ditutup, pagar yang tingginya 6 meter dibikin oleh SBY, atau balok-balok beton. Nah, ada jalan yang agak damai. Pak Narko dan teman-teman TNI, ada Pak Nursom, yuk kita ketemu Syafri Samsudin. Dulu saya juga pernah bertemu dengan Riyakudu di kantornya di sana, Menteri Pertahanan. Kita bilang sama Syafri Samsudin, itu ancamanmu tanggal 31 Agustus yang akan mengerahkan KSAD, KSAL, KSHU bersama BIN dan Menteri Dalam Negeri, bahwa akan menghadapi massa masyarakat baik individu maupun yang lain-lain. Itu ancaman dua. Kita bilang Syafri Samsudin, nggak bisa begitu. MPR itu adalah gedungnya rakyat, simbol dari kedaulatan rakyat yang mau kita rebut kembali itu. Jadi kita bilang sama dia, kita akan turun, kita akan masuk ke DPR MPR, tapi tolong jangan sampai ada peluru yang meletus. Dan kita ajak rakyat Jakarta, Bandung, Banten untuk turun
1 juta aja lah. Kalau sampai ditembak, akan datang lagi lebih banyak. Jadi kita minta ke sidang MPR diganti dengan MPRS seperti pada waktu tahun 67 ketika Pak Harto mencabut semua orang-orang komunis anggota MPR dan diganti dengan orang-orang yang setia kepada NKRI. Lalu Bung Karno divonis jatuh, diganti oleh Pak Harto. Jadi ini juga begitu. Siapa yang tidak setuju kembali kepada UUD 45 keluar, kita ganti. Ini presiden tahun 67 sudah pernah terjadi. Jadi kalau terjadi lagi, itu bagus-bagus saja. Itu hak-hak yang legal. Memang ngomongnya kelihatan gampang, tapi kita cobalah datang ke Syafri Sabzudin. Tolong itu beton-beton itu disingkirkan. Tolong itu gerbang dibuka. Kalau enggak kita robohkan bagian yang tidak ada betonnya itu. Saya sudah lihat tuh ada kira-kira 200 meter. Kita bongkar bisa tuh. Masa TNI nggak bisa bongkar? Yang namanya Rambo aja bisa masuk Afghanistan. Iya Pak. Jadi begitu muncul MPRS kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 asli, kita jatuhkan Prabowo dan segera setelah itu kita ganti dengan pemerintahan baru, rejim baru. Mulai sekarang saya himbau kepada teman-teman, siapkan pemerintahan baru. Siapkan pemerintahan baru. 280 juta manusia, masa nggak ada yang pandai? Pasti ada yang pandai. Pasti ada yang bisa menjalankan negara ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 asli dan Pancasila. Saya kira itu aja Pak. Saya tunggu Pak. Pak Nur Sam, Pak Bastian, yang lain-lain, Pak Farul Rozi. Nah, kita sudah melihat beberapa orang yang mengeluarkan statement, ya menganggap bahwa Jokowi adalah koruptor internasional, Jokowi penjahat, dan segala macam lah. Ya, sebetulnya di negara kita ini ada tatanan hukum. Nah, sebetulnya kalau semuanya nurut hukum itu mesti damai. Siapapun, saya tidak mengatakan orang per orang, tapi siapapun yang ada di negara kita ini, yang di dunia ini, nah, setiap negara pasti ada aturan hukumnya, ada undang-undangnya, ada regulasinya. Apapun yang akan kita lakukan pasti ada batasan-batasan yang dinyatakan dalam regulasi. Kalau semuanya, semua orang itu melakukan segala sesuatu, baik berbicara, bertindak, itu sesuai regulasi, sesuai aturan, pasti akan tentram. Tapi ya termasuk pemakzulan, kemudian mau mengganti pemerintahan dan sebagainya, itu ada regulasinya. Ya, cuman mereka yang melakukan pers, konvensi pers itu tadi, dia ingin mengganti pemerintahan secara legal atau ilegal. Legal dalam arti sesuai aturan regulasi yang ada. Di negara kita pernah Pak Soekarno dilengsarkan, Pak Soeharto dilengsarkan, kemudian Gus Dur juga dilengsarkan. Ya. Nah, cuman mereka, para jenderal, kemudian aktivis yang tadi muncul ngomong di konvensi pers rakyat bersatu melawan pengkhianat konstitusi itu, mau ambil jalur mana? Jalur legal atau ilegal? Jalur sesuai regulasi atau jalur sakar PDW?
Tapi yang perlu dipertanyakan, sebetulnya nggak perlu dipertanyakan juga karena sudah jelas. Di situ disebut dalam judul ya, pengkhianat konstitusi. Jelas yang dimaksud dengan pengkhianat konstitusi itu adalah Jokowi dan Gibran. Akhirnya merembet ke Prabowo. Mereka juga nggak bodoh sih. Kalau hanya Prabowo yang dilengserkan, ya akhirnya Gibran yang menang, Gibran yang diuntungkan. Karena kalau Prabowo dimakzulkan, otomatis Gibran sebagai wakil presiden akan menjadi presiden. Kalau Gibran hanya Gibran yang dimakzulkan, nggak bisa, nggak kuat secara undang-undang, secara regulasi. Makanya ini di salah satu statement mereka ada yang mengatakan ganti pemerintahan. Rakyat, ya intinya seperti Pak Harto lah, ya, seperti Pak Harto. Semoga negara kita aman-aman saja, apapun yang mereka lakukan, apapun yang tujuan mereka, semoga kondisi Indonesia tetap bagus, semoga mereka tetap menjaga kondisi secara kondusif, masyarakat biar kondusif, mereka tetap menjaga situasi aman, kondusif, dan perekonomian tidak terjadi gejolak. Wassalam.